Halo, soal Raffi Ahmad. Ya dulu saya dan mungkin kebanyakan orang yang mengenal Raffi Ahmadnya sebagai artis aja lah gitu ya. Pemain sinetron, pembawa acara musik gitu. Tapi sekarang siapa yang nggak kenal Raffi Ahmad? Ya Raffi Ahmad memang sukses membangun karir di dunia entertainment selama puluhan tahun. Dan sekarang jauh lebih sukses dengan membangun bisnis yang luar biasa, menorehkan pundi-pundi harta kekayaan yang luar biasa dengan bisnis-bisnisnya. Ya tapi siapa sangka di balik bisnis-bisnis itu ternyata terdapat juga tangisan dari kaum miskin yang dipaksa minggir dari tanahnya. Ya, melalui sebuah program yang bernama Proyek Strategis Nasional, para pengusaha-pengusaha kelas kakap di Indonesia ini berkumpul dengan slogan menjadikan Jakarta sebagai kota yang mendunia. Nah, ini termasuk Raffi Ahmad di dalamnya. Ya banyak orang yang tidak menduga ya bahwa ternyata selama ini Raffi ini membangun kongsi-kongsi dengan para pengusaha-pengusaha kakap di Indonesia, bahkan bahkan juga dengan petinggi-petinggi partai politik. Nah, banyak orang yang kaget ya ketika Raffi Ahmad terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri ya, periode tahun 2024-2029. Dan saya rasa ini juga tidak lepas dari kedekatannya dengan Anindya Bakri. Nah, karena kalau kita perhatikan hubungan mesra Raffi dengan keluarga Bakri ini sudah terjalin cukup lama ya. Ini melalui peran Viva Group. Jadi sudah lama mereka memang berhubungan mesra. Nah, samping itu Raffi Ahmad juga membangun hubungan yang sangat mesra juga dengan partai-partai politik. Jadi Raffi Ahmad pada tahun 2010 ini menjadi anggota Tunas Indonesia Raya atau TIDAR. Nah, TIDAR ini merupakan sayap kepemudaan dari Partai Gerindra. Nah, selain itu, pada Pilpres 2014 dan Pilgub Jakarta 2017, Raffi Ahmad ini juga memberikan dukungan untuk Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Nah, dan rupanya fakta tentang kedekatan Raffi dengan Gerindra sejak tahun 2010 ini seolah menjadi hal yang membuat masuk akal gitu jika pada akhirnya Raffi diisukan mendapat jabatan sebagai wakil menteri pada kabinet kerja Prabowo Gibran nih, meski akhirnya bergeser ya, jadi utusan khusus presiden. Nah, tapi ternyata kedekatan Raffi Ahmad ini bukan hanya dengan Partai Gerindra saja gitu ya, melainkan juga dengan Partai Amanat Nasional, Partai PAN. Nah, kedekatan Raffi dengan PAN ini sudah terjalin sejak tahun 2012 hingga saat ini. Jadi nggak heran ketika Nisa Ahmad, adik dari Raffi ini, berhasil menduduki kursi DPRD Jawa Barat dari fraksi PAN, walaupun hanya berada di urutan kedua. Ya, kalau untuk urusan politik, Raffi memang ternyata kelihatan lebih dekat dengan Gerindra dan PAN ya. Tapi ternyata kalau untuk urusan bisnis, ini ternyata Raffi lebih dekat dengan Golkar. Sepertinya lebih nyaman mungkin dia bersanding dengan Golkar. Ya ada liputan yang menjelaskan bahwa Raffi Ahmad ini juga membangun kerjasama bisnis ya dengan Erlangga Hartarto dan Dito Aryo Tejo gitu ya. Bahkan rencananya Raffi Ahmad ini katanya akan membangun kebun binatang ya bersama Rudi Salim ya, dan juga membangun Kopli Kaumu di Medan ya, dengan menggait Bobi Nasution dan menantu Joko Widodo yang sejak tahun 2019 sampai 2024 Bobi ini menjadikan Raffi Ahmad sebagai ya mesin penyebar kebijakannya lah melalui jasa-jasa influencer yang disewanya. Nah, kongsi bisnis yang dilakukan oleh Raffi Ahmad ini ya legal lah secara hukum, tapi tidak etis bagi Jokowi sebagai presiden yang terus serta bercokol di dalamnya. Terlebih Kaisang ini sendiri memiliki saham di Rans Entertainment sebesar 1,1%.
uh, Raffi Ahmad ini juga membangun Coldplay Como tadi. Nah, soal Coldplay Como merupakan jadi ini CPCM ini merupakan salah satu bisnis milik Raffi Ahmad yang berkongsi dengan Rudy Salim dan Tommy Hermawan Low. Jadi CPCM ini menyediakan hiburan yang berupa permainan. Nah, Rudy Salim ini merupakan pebisnis agung Sedayu Group, sedangkan Tommy Hermawan Low merupakan anak dari Jerry Hermawan Low, pebisnis Lionheart Group ya, yang bergerak di bidang perhotelan dan perjudian di Kamboja. Nah, Coldplay Como ini berada di bawah bendera PT Prestisius Ransmoon milik Raffi. Nah, Rudy dan Hermawan Low. Raffi Ahmad melalui PT RFA Maju Internasional ini memiliki saham sebesar 22,5%. Rudy Salim melalui PT Prestisius Indonesia memiliki saham sebesar 22,5%, dan Tommy Hermawan Low melalui PT Terang Hidup Lancar memiliki saham sebesar 30%. Nah, Juragan 99 memiliki saham sebesar 15%, dan Bani Ismiarso, keluarga dari Haji Isam, memiliki saham sebesar 5% di sana. Nah, mengingat ada terah keluarga Hermawan Low dalam kepemilikan saham itu, banyak orang yang menduga-duga gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan katanya bahwa Raffi Ahmad juga terlibat dalam jaringan perjudian di Kamboja seperti yang dipublikasikan oleh banyak orang gitu ya, diduga oleh banyak orang. Ya, kita semua tahu bahwa perjudian ini menjadi biang kerok atas menurunnya daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan deflasi sebanyak 5 kali berturut-turut. Bahkan kalau kita perhatikan ya, sektor manufaktur pun ikut terdampak atas rendahnya daya beli masyarakat dan semakin sedikitnya jumlah uang yang beredar. Nah, kalau kita lihat dari fakta-fakta di atas tadi, apakah kiranya kita masih bisa percaya ya bahwa pemerintah akan berniat memberantas perjudian, sedangkan para mafianya sendiri kok sepertinya berkongsi ya dengan pemerintah sendiri dan dengan jaringan oligarki yang ada di Indonesia ini. Nah, salam.